Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, dari artikel ini kamu tentu sudah tahu segmen apa yang akan saya bahas. Saya akan membahas salah satu saham perbankan yang bisa dikatakan memiliki kinerja yang menarik di Q4 2024 dan memiliki valuasi yang masih cukup masuk akal dari sisi PBV-nya. Saham apakah kira-kira itu? Tentunya merupakan salah satu saham yang ada di list pada tampilan yang kamu lihat ini. Ini merupakan artikel yang saya kutip dari CNBC Indonesia dengan data per 20 Februari tahun 2025 dengan judul Battle Laba Bank Raksasa ASEAN. Pada posisi pertama diduduki oleh DBS Group dengan laba sekitar 139 dalam triliun rupiah. Kemudian OCBC Bank yang diproyeksikan 93,21. Ada juga Bank UOB dengan laba 73,20, BRI 60,64, Mandiri 55,8, BCA 54,8, Maybank yang diproyeksikan 36,90, CAMB Group yang diproyeksikan 28,41, PB Bank yang diproyeksikan 25,68, dan Bank Negara Indonesia 21,50. Nah, dari beberapa nama saham ini, kamu tentu akan menemukan bahwa hanya terdapat 3 negara yang mendominasi, yaitu yang pertama Singapura, yang kedua Indonesia, dan yang ketiga adalah Malaysia. Saham yang akan kita bahas merupakan bagian dari CAMB Group yang merupakan dengan kode BNGA di Indonesia. Tentu saja jika diproyeksikan untuk grup usahanya menghasilkan laba sekitar 28,41, tapi kita akan bahas dari sisi perusahaan yang ada di Indonesia saja. Kamu tentu sudah tahu berita ini bahwa diisukan LKH memiliki kepemilikan atas saham BNGA. Meskipun saat video ini dibuat di tahun 2025 pada tanggal 22 Februari, kita tidak tahu kepemilikan LKH secara persis di saham ini, apakah masih ada, bertambah, ataupun berkurang. Jika mengutip informasi dari IDX Channel, kamu akan menemukan informasi sebagai berikut. PT Bank CIMB Niaga atau BNGA membukukan laba bersih sebanyak 6,82 triliun pada tahun 2024. Nah, jika melihat data proyeksi yang ada di tampilan ini, kamu bisa membandingkan sendiri untuk proporsi di Indonesia, CIMB Niaga menghasilkan berapa persen dari total grup yang diproyeksikan ini. Lebih lanjut dibaca seperti ini, realisasi itu tumbuh 5,43% dibandingkan capaian periode 2023 sebanyak 6,47 triliun, artinya terjadi kenaikan laba. Kenaikan laba tersebut disokong pendapatan bunga dan pendapatan syariah yang masing-masing naik menjadi 18,95 triliun dan 5,28 triliun pada tahun lalu. Sedangkan realisasi di tahun 2023 masing-masing 17,39 dan 4,92. Artinya pendapatan bunga dan pendapatan syariah keduanya mengalami kenaikan dari 17,39 menjadi 18,95, dari 4,92 menjadi 5,28. Sementara pendapatan operasional lainnya juga tercatat tumbuh dari 3,81 menjadi 4,7 di tahun 2024, mengutip laporan keuangan BNGA yang dirilis di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia. Namun demikian, beban bunga dan beban syariah ikut terkerek naik dari masing-masing 6,27 triliun dan 2,68 triliun pada tahun 2023 menjadi 7,86 dan 3,1 triliun di tahun 2024. Nah, untuk aspek kenaikan beban bunga dan beban syariah, tentu kebanyakan perusahaan perbankan juga mengalami hal yang sama. Hal itu menyebabkan pendapatan bunga dan syariah neto menyusut menjadi 13,27 triliun dari yang sebelumnya 13,35. Nah, sayangnya pendapatan bunga netonya mengalami penurunan, tidak seperti saham-saham perbankan lainnya, baik itu BCA maupun BRI dan Mandiri. Di sisi lain, jumlah ekuitas perseroan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 53,2 triliun dibandingkan posisi 2023 sebesar 49,34 triliun rupiah. Sementara total liabilitas tahun 2024 mencapai 307 triliun atau naik dari tahun sebelumnya 285 dan total aset juga tumbuh 334 menjadi 360. Sekarang kita lihat sekilas terkait informasi penting dari saham BNGA ini. Selama tahun 2025 ini, harga sahamnya masih turun 0,29%. Jika kita melihat data 1 tahun terakhir masih turun 17,07%, tapi jika kita melihat data 5 tahun terakhir sebenarnya masih menghasilkan kenaikan 105,36%.
Nah, apabila kita membandingkan pencapaian laba perusahaan dalam jangka panjang, di tahun 2024 labanya 6,8 triliun. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 tentu terjadi kenaikan yang sangat luar biasa. Baik itu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Artinya dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian laba di tahun 2024 ini menjadi yang tertinggi untuk saham BNGA ini sendiri. Dari aspek rasio keuangannya, gross profit marginnya 52,5% dengan net profit margin 27,2%. Profitabilitas yang masih sangat memuaskan. Net income-nya juga masih bisa mengalami peningkatan dengan tawaran dividen yield yang cukup menarik dengan angka sekitar 7% saat video ini dibuat mengacu pada dividen terakhir yang dibagikan. Sekarang mari kita lihat tentang pertumbuhan harga sahamnya. Saat video ini dibuat di angka 1725 dan memang sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tapi jika dibandingkan dengan harga tertinggi di atas 2000, sebenarnya harga saham BNGA ini memang mengalami sedikit penurunan. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, dibandingkan data di tahun 2016, harga saham BNGA sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mari kita bandingkan dari sisi valuasi PBV-nya. Saat video ini dibuat, PBV-nya di angka 0,82 kali, yang mana angka ini lebih rendah dibandingkan PBV Big Banks lainnya. Nah, untuk rata-rata PBV-nya 0,68 kali. Artinya, meskipun 0,82 ini bisa dikatakan masih rendah secara nominal PBV, karena di bawah 1 kali, tapi secara historikal sebenarnya sudah di atas rata-ratanya. Pertanyaannya, apakah ini merupakan hal yang wajar? Apakah saham BNGA masih murah atau memang hal ini sudah bisa dikatakan cukup mahal? Mengingat kita bisa mempertimbangkan laba BNGA di tahun 2024 merupakan laba tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga apakah menjadi wajar jika diapresiasi dengan kenaikan valuasi di angka 0,82 kali. Tapi ingat dulunya harga sahamnya pernah turun bahkan mencapai angka PBV di bawah 0,5 kali. Kita bandingkan dari sisi probabilitas dalam 5 tahun ini. Probabilitasnya cukup baik dengan angka 60%, yang mana mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2022 dan 2023. Sayangnya di tahun 2025 ini masih mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Kemudian mari kita bandingkan dari aspek pembagian dividennya. Bisa kamu lihat di sini, sejak tahun 2018 perusahaan konsisten membagi dividen setiap tahun, tapi sayangnya sebelum tahun 2018 mereka tidak terlalu konsisten membagi dividen. Apalagi hal yang menarik di sini jika kamu lihat, sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 jumlah dividen per share-nya konsisten naik setiap tahunnya. Itu artinya dari aspek dividen per share sebenarnya BNGA ini cukup menarik untuk bisa kamu pertimbangkan. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas terkait laporan keuangan per 31 Desember tahun 2024 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dari komposisi kasnya yang sayangnya mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan data 2 tahun terakhir. Bagaimana dari aspek penyaluran kreditnya? Penyaluran kredit perusahaan masih bisa tumbuh konsisten dengan angka 217 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Untuk nominal cadangan kerugiannya juga sayangnya mengalami penurunan dari 11,9 dan 10,4 triliun di tahun 2024. Kita bandingkan dari aspek liabilitas atau penyimpanan dana pihak ketiganya. Nah, untuk saldo gironya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk saldo tabungan juga naik, dan untuk saldo deposito juga mengalami kenaikan. Kesimpulannya, secara total jumlah simpanan nasabah, baik itu giro, tabungan maupun deposito, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Nah, kita lihat dari sisi ekuitasnya seperti apa. Nah, mari kita lihat. Untuk saldo labanya sebenarnya masih mengalami kenaikan yang konsisten dari waktu ke waktu, setidaknya dalam 3 tahun terakhir ini. Bisa kamu lihat dari 33,3, 36,8, dan 40,6. Hal itu menyebabkan total ekuitasnya juga masih tumbuh konsisten dari 45,1, 49,1, dan 52,99 triliun rupiah. Nah, menarik juga karena perusahaan ini ekuitasnya didominasi oleh saldo laba yang mereka miliki. Sekilas kita lihat tentang laba rugi yang tadi sudah kita bahas. Pendapatan bunga mengalami kenaikan, begitu juga dengan beban bunga. Nah, tapi sayangnya karena kenaikan beban bunganya jauh lebih besar menyebabkan pendapatan bunga dan syariah bersihnya mengalami sedikit penurunan dari 13,35 menjadi 13,2. Untuk pendapatan operasional lainnya mengalami kenaikan dari 3,8 menjadi 4,6.
Untuk kerugian, penurunan nilai atas aset keuangan mengalami penurunan dari 3,82 dan terakhir 1,8 triliun rupiah. Angka ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan penyisihan kerugian BRI yang mencapai puluhan triliun dan untuk saham-saham big banks lainnya. Untuk beban operasional lainnya, beban tenaga kerja mengalami kenaikan yang konsisten. Nah, untuk beban umum dan administrasi tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, sehingga jumlah pendapatan operasionalnya memang mengalami kenaikan, tapi tidak drastis. Mari kita lihat dampaknya terhadap laba bersihnya. Kamu tentu sudah tahu seperti yang dibahas tadi, laba bersihnya konsisten naik dari 5 triliun 6,4 dan di tahun 2024 menjadi 6,8 triliun. Kenaikan laba yang konsisten ini merupakan angin segar bagi saham BNGA ini sendiri, yang mana tentunya bisa diharapkan potensi dividen yang dibagikan di tahun 2025 ini diharapkan bisa lebih besar dibandingkan tahun 2024 secara nominalnya. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah BNGA ini sendiri menarik untuk dipertimbangkan? Mengingat memang dari sisi valuasi, dari sisi kinerja, BNGA ini memiliki kinerja dan valuasi yang masih menarik. Dia juga merupakan bank swasta yang bisa dikatakan cukup besar di Indonesia. Jadi apabila kamu ingin menghindari dulu saham-saham BUMN, kamu mungkin bisa mempertimbangkan saham ini. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Ada sisi minusnya juga. Kamu tentu sudah tahu, untuk bank-bank asing yang berada di Indonesia memiliki prospek ekspansi yang mungkin jauh lebih sulit dibandingkan bank-bank nasional yang memang berdiri di Indonesia. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang jelas dari sisi kinerja menurut saya pribadi, meskipun pendapatan bunga bersihnya tidak bisa tumbuh karena kenaikan beban bunga yang sangat drastis dibandingkan periode sebelumnya, tapi dari sisi kinerja secara keseluruhan BNGA masih menghasilkan kinerja yang cukup memuaskan di tahun 2024 ini. Apalagi labanya masih mencapai all time high di tahun 2024 dibandingkan periode sebelumnya. Dan harga sahamnya masih mengalami koreksi. Tapi ingat, dari sisi historical PBV sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Sehingga potensi risiko itu juga harus kamu pertimbangkan. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham BNGA ini menarik? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.